Wih, Weh, ketemu kaget saya. juga Kaget sama Ya, Om udah Tom. tiba-tiba datang nih. Om Tommy. Wih. Sehat Om? Oh, sehat alhamdulillah. Mantap. Lama kan nunggu? Enggak lama. sih. Asik nih. Foto Om. Siap. Saya nunggu di mana? Saya di sini. Biasa cari spot-spot yang bagus, Oh. Siap. Pas nih, sorenya nggak terlalu panas, Wah. juga nggak terlalu apa? Nggak terlalu mendung. Soalnya saya pikir nih mendung nih hari ini. Iya, tadi juga mikirin mendung. Saya pikir tadi macet sih. Dia datang kan. Halo Mers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama 24 Garage. Nah, hari ini kita bertemu ya bersama Om Tom Diecast ya. Wes, di IG-nya namanya Tom Diecast. Namanya Diecast Fotografi. Oke. Fotografi. Nah, kalau di nama aslinya Tommy Irawan. Irawan. Oke. Ya mirip-mirip lah kan namanya, enggak kayak Om Agus kan. Namanya Agus, panggilannya Donggo. Saya kaget. Mas ini saya putih. Ya, namanya ternyata pasaran, biar nggak pasaran seperti itu. Oke. Padahal kalau bulan Agustus ini biasanya bisa dapat free gift ya dia. Oke, sehat Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya. Tapi tidak dirasakan. Oke ya, jadi udah lama banget janjian, baru bisa terrealisasi sekarang, guys. Karena benar-benar sibuk juga sih ya. Nah, saya tuh kalau bilang ditanya kenal Om Tommy itu udah lama ya Om? Udah lama. Udah lama banget. Pertama waktu ngumpul inilah event. Iya, BBDC. Sebelum BBDC malah? Belum. Sebelum BBDC. Waktu event ini, event pertama, kedua, itulah. Nah, saya beli Porsche-nya Om Tommy. Akhirnya alhamdulillah bahannya bisa menang. Pertama kali saya dapat Porsche warna oranye tuh dari Om Tommy. Jauh Itu dari Ketapang, ingat banget. Kalau misalnya ketemu saya tuh Om Tommy langsung bilang, "Ah, ini Porsche yang aku beli kan." Ini bahannya nih gitu. Langsung. Iya, makanya jujur pertama kali suka Porsche tuh emang lihat dari itu gitu. Nah, akhirnya Om Tommy yang nawarin nanti itu. Oke Om, pertanyaan yang biasa saya tanyakan, kapan nih? Sejak kapan nih suka diecast? Saya suka diecast khususnya Hot Wheels itu dari tahun 2014. 2014, oh lama banget. 2014 itu pas anak saya umur 2 tahun, setahun, jalan-jalan cari mainan, dialah digantungan tuh di Hypermart tuh. Udah jual ya Hypermart-nya? Dong. Itu cut masih yang standar ya? Nah, malah dari tahun sebelum itu tuh, waktu yang kenangannya Om Teguh, dibilang waktu dia dapat itu tuh kan sekitar tahun 2012. Sebelum itulah waktu yang dapat ini nih Honda, yang mesin Honda itu tuh. Oh, Honda Civic itu ya? Nah, Seri Civic yang lama itu. Honda series lah, Honda series bukan Honda. Iya. Udah lama. Nah, saya kan belum kenal. Kenalnya tuh cuman pas ngeliat, oh ini ternyata Hot Wheels, nah, kan. Nah, jadi Hot Wheels yang pertama beli itu 2 biji. Apa tuh? Ford Focus sama Lamborghini Gallardo hijau. Oh, oke. Tahu. Yang Gallardo nggak tahu kemana di riwayat. Tapi kalau Ford Focus masih ada. Masih ada ya? Di rumah. Oh, pantesan dari apa
Pesan dari kalau di foto-foto tuh banyaknya Ford Focus juga ya. Alhamdulillah, yang seri rally-rally-nya itu, saya suka itu ya, fokus. Makanya tadi sempat ngobrol di jalan kan sambil kesini itu Om tuh ternyata sukanya mobil yang seri-seri rally terus balap-balap gitu ya. Kirain saya Racing. sukanya tuh kayak Porsche gitu karena pertama kali kenalnya tuh udah nyodorin tuh Porsche gitu kan. Ternyata bukan. Porsche kan ternyata. termasuk mobil racing ya, racing Klasik lah ya. Klasik, racing. Oke. Apa ya, kayak mobil yang mobil kayak apa? Bukan city car ya itu ya, tapi emang mobil racing tapi untuk di perkotaan. Ya buat perkotaan, tapi memang bukan city car gitu. Iya. Oke. Terus apakah hanya suka? Arti dari situ ya? Arti bukan karena diracunin teman atau bukan ya? Kan. Bukan ya? Gara-gara video game, ya, gara-gara Need for Speed. Oh iya. Oh oke terus oke. Gran Turismo. Ya, juga. Oh arti zaman-zamannya R34 itu ya? Gran Turismo yang putih itu bukan? Iya. Iya itu? Gran Turismo terus ini dari mulai Need for Speed 4, 5 yang Most Wanted itulah. Ada Supra. Gila udah lama banget ya, saya 2014 itu belum saya masih kuliah. Cuman emang udah ada beli-beli sih, udah beli-beli lewat sih. Tapi rentannya agak lama Om. Dari 2014 itu cuman bisa beli 2. Terus ada rezeki lagi nambah yang Gallardo yang seri yang Kin Master itu apa? Yang Kin Master ya. Yang 132. 132 ya. 132 itu cuman beli yang Gallardo, terus Jeep, terus Toyota yang kayak gitulah, yang mobil balap kayak apa Lamborghini gitulah. Racing Dari Gallardo, terus Murcielago hitam, supercar lah ya, supercar. Supercar gitu. Oke, nah dari 2000 arti mulai lagi itu 2018 itu nah itu apa dulu? 2018 tuh kepacunya karena kepicunya karena waktu pas Mega Mall Transmart buka. Waktu Transmart buka itu kan nggak sengaja tuh lihat anak-anak Hotpi lagi. Pati belum gabung Hotpi tuh ya? Belum. Oh belum. Saat itulah gabung Hotpi. Pas mereka lagi pameran. Pameran show sama drag race. Belum kenal tuh, cuman tahu orangnya aja tuh. Oh ini. Berarti kontes belum ya? Belum. Berarti sama mbak-mbak yang viral itulah ya? Yang si Amo itu. Si Amo itulah ya. Itu udah ketemu arti ya? Ada sih sempat lihat, cuman ada ya? Nggak kan siapa itu. Iya, arti kita sama Om. Arti kita sama juga. 2018 itu ya? Iya. Transmart ya? Jadi saya itu langsung ikut drag race, beli di atas langsung lulus. langsung ikut. Itu tuh saya ingat BMW GTR, BMW apa ya? Bukan BMW, ini Mercedes M berapa sih? Oh, yang lampunya masih celong MIPI gitu tuh ya? Mercedes GTR. Yang GTR yang seri balap itu kan, seri supercar istilahnya. Sama satunya tuh ikut kan ikut 2. Terus satunya tuh mobil Nissan nggak salah, lupa di sana apa. Pokoknya fun lah itu kan. Boleh lah ikut boleh. Tapi sekali pas lihat yang seri-seri drag race-nya yang anak-anak itu kan, drag race kan, oke gini, ini balap mobil nih, rupanya mobilnya. Ada apa? Ada gubernur, terus governor. Apalagi itu aneh-aneh lah pokoknya. Iya, mobil-mobil ya istilahnya itu sebenarnya mobil fantasi car ya. Iya. Jadi dia emang nyari base besinya sama ban plastiknya itu. Pas. Iya. Kaget kan waktu pas ngerasain, oke gini loh mobil yang tuh drag race-nya pantas menang. Berat kan? Iya sih, benar. Tapi bukan fokusan lah gitu kan. Soalnya dari awal suka Hot Wheels, suka diecast tuh karena dari sana tuh makin pengen mau koleksi yang ini yang mobil balap, mobil balap rally gitu. Cuman makin kesininya lagi karena udah gabung sama anak-anak Hotpi itu, terus anak di mana di grup Hotpi pusat sama yang ada di grup-grup lain itu kan
kan banyak tuh yang mobil-mobil yang kayak ternyata tuh ada klasifikasinya kayak mobil Jepang, mobil Eropa, mobil Amerika. Nah, itu tuh kayak racun baru lagi tuh. Kayak ini bagus nih beli, Iya, bagus emang. nih, bagus nih. Berarti emang benar ya kata. Nggak fokus jadinya. Iya, emang tergantung tema arti kan. Iya. Balik lagi kan. Tapi Nah, waktu itu kan karena belum belum ya. paham, belum ada yang belum paham yang kenapa mesti fokusan. Iya. Nah, ternyata setelah tahu mengapa harus fokusan, itu tuh mencegah Mencegah lirik sana sini kan. mencegah dompet untuk tidak boros lah. Arti sekarang fokusannya Ford ya Om ya? Enggak, lebih banyak mobil racing. Oh. Mobil GTR, pokoknya mobil racing lah rata-rata. Nah, terus tadi dari ketika lihat pameran dan lain-lainnya, barulah apakah itu langsung suka foto atau gimana Om? Suka foto tuh karena saya dulunya bukan fotografi diecast. Saya di Borneo Fotografi. Oh, oke. Saya terus si Feli, si Feli itu yang ngajak saya di itu Hotpi. ngajak saya di Hotpi. Kan waktu BOP udah vakum, anak-anak fotografi udah vakum, kamera nggak kepakai, dijual. Pas lagi pengennya foto, malah anak-anak lagi nggak ada spot untuk foto kan. Istilahnya kayak ya tau lah anak-anak anak kan suka ini kan, hawa. Nah, Booming ya, apa beda. ini, booming apa ini betul. Ada yang foto, wow semua pegang foto, galungan itu foto ada fotografer nih. Sampai kami tuh bikin baju Fotografer.net. biasa aja, Oh ya saja. bukan fotografer gitu kan. Tapi gantungin ini Kamera. DSLR. Barulah bisa kebeli itu yang Canon D550D. Oh, yang itu ya, yang Lumayan lah yang D550D seri kan. standar ya. Seri standar. Kit tuh ya. Nah, belum sempat kebeli lensa. 2012 nikah tuh, udah jual. Karena nggak musim lagi kan. Iya. Terus kalinya baru tahu kalau misalnya kita punya aset seperti itu tuh, ya sebenarnya itu harus dipertahankan gitu. Tapi karena waktu itu kerjaan lagi madet kan, lagi banyak PHP sana sini, jadi yang mestinya kita ada dana untuk waktu itu kan nikah kan, ya udahlah karena dana tidak cukupi, jual lah aset lah, kamera, jual motor, yang penting masih ada lah yang untuk dipakai kan. Motor gua tinggal satu, masih ada satu. Kamera yang harusnya waktu itu untuk acara nikahan malah nyuruh teman yang foto. Pas balik Pontianak lagi, si Feli itu, saya ngajak Feli, anak-anak Bob ada yang hunting lagi nih, nggak ada lagi nih. Kemarin ada hunting, cuman ya hunting sebagiannya anak-anak kan. Udah lah bang, abang ikut nih ja, dibilang ikut anak-anak hunting foto ini dekes, abang ada dekes tak? Gitu kan. Wah ada, bilang saya, tapi cuma 2 aja hotel ini, kan yang fokus nama Lamborghini. Tak apa-apa nanti. Banyak bah di itu kan di saya tuh kan waktu itu Indomaret udah masuk ya. Udah. Nah, kan karena jarang lihat di Indomaret tuh kayak gimana. Jarang belanja juga. Taunya di Indomaret ada loh, Bang, gitu kan di Indomaret Alfamart ada. Atau kalau Abang mau nanti pas acara anak-anak Hotpi itu di Prasmat tuh Desember nggak salah tuh kan. Nah, di situ tuh anak itu, sekarang abang daftar, ya kan? Oh ini anak ini racun sekali nih. Iya benar. Itu kan abangnya juga teman di Bob juga tuh, yang ngajak saya di Bob. Jadi tuh, ya ini kebangkit lagi nih terbakar lagi nih. Jiwa fotonya. Iya jarang emang benar. Kalau udah suka foto itu bakalan susah buat berpindah gitu. Apalagi kalau emang suka benar-benar nge-spot atau nge-model gitu emang benar-benar ada yang hilang gitu kan. Ya saya juga pertama sebelum main ini sih emang main foto juga sih dulu, cuman sempat vakum juga. Nah akhirnya kesini ya itu lebih suka ke foto diecast kan sekarang gitu. Oh nanti gara-gara Om Feli ngeracun banget ya. Akhirnya gabung ya sama foto
apa fotografi apa Hotpi ya, Hotpi. Tapi ini dulu waktu itu belum tahu ada Hotpi di Pusat ya. Pusat. Jadi kan kenal dulu kan anak-anak. Terus lepas acara di Transmart, acara pameran lagi di Informa. Mujahidin kan. Oh, Mujahidin, oke. Nah, jadi mulai kopdar lagi, mereka mulai kenal lah beberapa orang kan. Tapi ya kenal gitu aja sih, belum kenal secara dekat gitu kan, kayak bercandanya gimana. Tapi alhamdulillah dari sini ini udah mulai ada teman baru lah untuk untuk mengembangin hobi. Pasti pertama kali kenal pasti Manda ya. Enggak lah. Oh enggak ya, bukan ya? Wah, kirain Manda. Si siapa? Teguh, bukan? Bukan. Siapa? Edo ini custom. Oh, Edo 13. Waktu itu kan saya nitip, waktu itu kan dia bilang nanti ada acara di ini, bikin custom. Apa namanya itu? West Borneo itu ya? West Borneo. Bukan acara custom sih, cuman mereka tuh show gitu aja kan di Mujahidin itu kan. Nah, saya tunjukin kalau custom tuh gimana bang? Nah, kan? Jangan panggil bang lah, saya bilang. Dia bilang, padahal tuh saya nak nundukkan diri. Iya. Jadi tes lah, custom kayak gini bang, dia bilang kan. Mobil, saya ada beli mobil diecast Jeep truck, tapi bukan Hot Wheel, tapi ya kan di Indomaret itu kan banyak kan selain Hot Wheel, Hot Wheel kan. Nah, jadi coba-coba lah kan, mumpung murah kan, custom murah dulu. Nah, selasa comot ban yang banget offroad diambil. Lihat lagi di YouTube itu kan banyak tuh yang custom tuh, pakai kawan juga. Kok gini nih? Ini sih memang sukanya memang kayak gini dari dulu nih, cuman ternyata di seperti ini gitu kan. Jadi ngasik lagi nih kayak dulu nih. Oh, ternyata sempat suka itu ya, custom ya. Iya, saya ingat mobil Om tuh waktu truk. Bukan malah drag, malah yang saya ingat tuh malah yang udah saya gabung tuh ketika di ini. Oh, mana? Di tempat Om Teguh. Kopiko. Om ngeluarin 911. Itu yang custom pertama. 911 ingat nggak? Itu custom pertama yang saya ikut tuh. Karena itu kan yang event pertama juga kan? Iya. Nah, event pertama kan. Oh enggak Om, itu event yang udah kedua. Oh iya kah? Event pertama itu saya nggak tahu di mana, yang jelas yang pertama menang itu Hendy. Iya. Nah, itu kan asal-asal aja tuh, asal-asal ikut kan main. Oh, tapi udah keren lah, maksudnya udah berani main marking. karena dulu tuh ngejobnya itu tuh marking mobil ini nih, mobil 1:1, mobil flexi. Oh. Ya, pakai ini kan Oracle. Flexing, mobil flexi di Oracle, di masking, terus ada yang dicat, ada yang awalnya pengen dicat tapi dia maunya pakai stiker. Oh gitu, pantesan. Makanya saya bilang, wih, padahal pernah ketemu Om udah main masking, gila nih, saya bilang. Saya mah baru pas main satu warna. Cuman kan belum paham finishingnya kan. Mau lihat ini animo teman-teman juga nih, yang belum kenal kan jadi kenal, terus yang nggak paham teknik gimana finishing, terus ternyata ada bantalan lagi di base, terus gimana cara nempel spoiler, tahu-taunya nggak di luar ekspektasi, ternyata ada yang pintunya kebuka, ada yang kapnya dibuka. Oh iya, ini super duper bikin Agung tuh ya, punya Agung tuh ya? Punya siapa tuh ya? Atau punya Om Edo sendiri? Ya emang sih, saya juga waktu pertama kali event tuh ikut tuh di ini, Informa. Oh, Informa yang udah kedua, ketiga tuh ya? Iya, itu yang sama anak balap juga tuh. Oh iya. Nah, itu barengan sama mereka. Nah, itu saya dikasih tahu sama Om Yusman loh, itu Om Yusman, Om Edo waktu itu, kalau nggak salah saya. Nah, itu dia ngomong, Porsche tuh nggak ada yang mesinnya depan bang, kata dia. Oh ya, oke. Karena saya bikin karena saya bikin mesin itu di depan gitu, model-model road race gitu, saya ketawa gitu. Oke. Akhirnya, nah itu kan saya merampot tuh ya, istilahnya bahasa Pontianak tuh merampot, ikut-ikut ya. Akhirnya. Oh ya, Porsche kan mesin belakang ya. Iya, makanya saya bingung kan. Nah, udah, akhirnya nonton, lihat lagi mobil-mobil real car-nya sih. Nah, barulah pas event yang di itulah belakang
belakang audit Hutan. tuh. Nah, itu Tapi, barulah tapi zaman itu tuh seru ya. punya Om lah yang saya lihat tuh rapi gitu, yang finishing rapi, terus komposisi dekal sama castingnya oke gitu kan, lebih kayak mobil-mobil yang built-in yang keluarin dari pabrikan gitulah. Ini orang ini siapa, bunyi siapa kan, bunyi siapa nih orangnya. Jadi itu waktu pas Jeep itu lebih banyak fokusan ke ini nih, Yang Supreme ya. mobil yang Supra, mobil apa namanya itu, New Chopper kan. Ternyata punya orang ini. Orang ini. Mas Pak. Iya, Ajar iya. orang ini kan. Iya emang ya saya gurunya juga sama Bojes Tompang kan, jadi emang mereka lebih ke real car kan, jadi oke ngikut real car. Nah karena ya Bojes juga rapi kok kan, keren Bojes juga. tuh Wahyu. Oh, Wahyu. Nah seperti itu, jadi panjang banget ya perjalanan kita ya, udah ketemu itu. Singkatnya tuh seperti itulah. Kalau mau panjangnya boleh lihat file fotonya itu dari 2011. Wah. Berarti ada ya mobil saya di situ ya? Ada. Ya? Iya, makanya saya jujur lebih tertarik tuh emang Om di foto, karena jujur yang saya suka tuh Om tuh kalau moto itu tertata gitu loh. Misalnya tersusun, misalnya ambil fotonya dari atas. Itu apa tuh? Jenis foto apa kayak gitu tuh? Yang dari atas ke ini gitu kan. Atas itu layarnya di bawah gitu, terus ada kesusunan sama benda-benda lain ya, itu tuh Itu point of view sih. Nah, sebenarnya. Point of view itu ini. itu keren banget tuh. Point of view itu komposisi kayak perspektif gitu. Habis itu Point of view itu kita view-nya ke objek, tapi secara view tapi melihatkan semua kan ambience-nya gitu kan. Jadi seperti menyatu gitu, objek dengan background atau Iya. Jadi kan kalau basic fotografi itu kan kayak roll of truth, terus leading lens, terus lagi simetris, reflection dan lain-lain, itu kan basicnya itu kan sebenarnya itu yang harus dipegang sama fotografer gitu kan. Fotografer pemula lah, minimal komposisi dulu lah, belum main pencahayaan, belum main macam-macam lagi kayak. Iya, benar. Itu udah banyak lagi. Jadi itu basicnya yang harus kita pegang. Jadi itu kalau kita nggak ada ngasal-ngasal gitu kan, kita random foto gitu, terapin aja tuh dasar basic gitu. Udah cukup bagus lah kalau foto. Misalnya kan kita ambil salah satu basic itu kan, salah satu dasarnya itu bokeh gitu kan, fokus. Oh iya, bokeh. Fokus. Itu yang sangat trendy kan, banget tuh. Di lensa itu kan macam-macam tuh. Misalnya kita ambil jarak sekian meter, 8 meter, kita ambil mobilnya gitu. Kalau 1:1 kan belakangnya bokeh. Tapi kalau kita foto diecast itu tuh perlakuannya itu beda lagi. Diecast kan barangnya apa ya? Kalau kita foto skala dari skala kan beda ya. Kalau kita foto panorama atau foto-foto yang biasa itu kan kayak foto makro gitu. Nah, foto makro ini kan kalau kita foto dengan dengan situasi yang normal, nanti itu kalau kita pakai auto aja, kita dekatkan sedikit zoom, itu udah pasti backgroundnya tuh ngeblur. Iya. Nah, sedangkan di diecast fotografi itu nggak pakem seperti itu, masih banyak lagi. Nggak semudah itu ya. Tapi banyak ini sih, banyak temanya, ini juga tergantung ini kita mau bercerita tentang apa gitu kan di diecast kan. Bisa jadi backgroundnya tuh sebuah miniatur atau diorama atau poster doang gitu kan. Atau kalau foto jenis-jenis tema-tema yang kayak perspektif itu tuh sebenarnya kita menyatukan dengan tanpa blur sedikit pun. Mungkin adalah blur lens, tapi cuman normal ya, 1, 2, cuman 3 aja. Itu dengan teknik yang di zoom out gitu kan, di zoom out, tapi nanti mungkin bisa lihat di contoh foto yang di koleksi saya tuh. Bisa lihat
Jadi fotonya itu secara keseluruhan. Jadi fokusnya itu bukan hanya yang dekat, tapi yang fokusnya juga di background. Jadi semuanya itu gabung jadi satu. Kemudian sedikit di crop. Karena kan resolusinya kan gede itu 4K. Jadi kalau di crop separuhnya atau di crop benar masalah ya. Jadi kayak seperti menyatu lah. Ada nanti bisa lihat di apa? Iya, emang makin kesini tuh makin apa ya? Kalau saya tuh bilang ciri khas Om tuh ini lampu. Pertama itu, terus mainkan apa sih istilahnya apa sih? Lighting. Light painting. Nah, light painting itu jago banget sumpah. Iya, serius itu kalau saya nyobain juga hancur Om. Jangankan itu benda yang manusia aja, saya pertama pakai waktu lebaran kemarin tuh nyobain pakai kembang api tuh nggak nyambung, nggak bulat, hancur ya. Itu basically di night di bloopin kan? Terus di bloop kan ini ya? Di bloop. Iya kan? Nah. Ada juga sebenarnya itu kan teknik yang dipakai untuk foto bintang. Oh. Bloop sampai berapa jam lah itu kan bloop kan. Cuman kalau keseringan bloop tuh kasihan kameranya. Iya. Bener. Jadi kalau pakai yang di bawah bulb lah kan istilahnya kan minus berapa ya? Kita pakai 20 detik. Oh iya 20 detik. Maksimal rata-rata kan 30 20. Kalau light painting yang foto normal, kalau foto normal manusia itu kan kadang sekitar segitulah 10 sampai 20 detik tergantung kita mau bikin apa gitu. Iya, begitu. Kalau terlalu lama juga sebenarnya bisa langsung diklik. Misalnya kita setting 20, bisa aja kita tik udah diem aja kan, foto jadi. Tapi kalau di diecast itu kan larinya itu ke fokus lagi, karena barangnya kecil. Iya, benar Om. Terus apa namanya itu? Kadang kalau kita pakai kamera yang pro summer kayak gini, kadang tuh kurang support. Kita harus pakai bantuan cahaya tambahan gitu kan untuk lebih fokus ke ini. Karena kan fotografi itu kan melukis dengan cahaya kan. Iya. Nah, jadi itu yang lebih ditangkap itu cahaya. Sedangkan mana fotonya ini lagi kan slow. Low light lah itu. Low light lah ya. Low light itu kan dia lebih dikejar cahaya. Makanya kalau cahayanya mengintari objek sekecil gini, itu akan ngefokus itu ya. Kadang fokusnya tuh lebih fokus ke cahayanya itu. Jadi yang ke diecast-nya itu jadi miss fokus. Tapi kalau kita pakai yang DSLR yang manual, nah itu memang dianjurkan seperti itu. Kita harus pakai yang settingan manual. Jadi biar fokusnya itu tetap ke diecast. Sedangkan itu background, kita bikin background lightingnya itu tergantung misalnya kita mau bikin berapa detik gitu kan, tulisan atau bikin gedung gitu kan, kayak seperti ada di Instagram saya itu. Nah itu paling ya kalau kita try out lah aja, kita try aja lah, misalnya kita try 15, misalnya ada settingan di situ 2, 4, 10, misalnya 8. Nah kita coba lah 8 detik tuh kita bisa nggak bikin gedung gitu kan, atau garis-garis apa gitu. Iya. Nanti misalnya terlalu cepet nih, nah kita panjangin lagi durasi shutter speednya. Oh. Itu kalau enaknya kalau pakai yang kamera DSLR atau ini yang mirrorless, yang manual. Sedangkan yang pakai Pro Summer ini yang udah tersetting atau kan kalau di Pro Summer tuh ada juga tuh yang settingan multi lighting untuk foto bintang atau itu kan. Nah itu tuh udah biasanya tuh kayak berapa detik itu kita nggak tahu, karena masih kurang paham nih baca apa yang pilihan-pilihan itu tuh. Pilihan foto misalnya kan foto makanan, settingan itu ya, foto makro oke lah kan. Dia langsung lebih kuat mengunci barang-barang yang objeknya makro. Terus foto bintang, terus foto bulan juga ada tuh kan. Kalau pakai DSLR atau makro dengan lensa kan mesti pakai yang tele yang gede kan, 300 ke atas. Nah kalau yang makro ini juga bisa, tapi kadang kalau saya aplikasikan untuk foto-foto diecast itu paling yang kalau misalnya kita mau nangkap bikin foto bokeh yang objek background dengan foregroundnya itu kuat banget itu bokehnya, biar lebih fokus ke ini. Nah itu kan ada kesan dramatisnya di situ. Iya, itu pakai kamera gitu aja udah hasilnya udah wah ya, apalagi kalau nanti ada rezeki
punya mirrorless Sony, atau iya, beli iya. Sony Sony. Alpha ya. Sony Alpha. Nah, ya kan Ini jadi Alpha X5 sih. Kapan nih punya ya? Ada kemarin jual second nggak kebeli, udah dibeli orang. Iya, makanya kemarin sempat kita mau janjian, omnya nggak bawa kamera. Saya bilang beda ya kalau misalnya menggunakan HP, beda banget kata om kan. Emang karena ternyata emang alat tuh sangat perlu ya om ya. 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 Ini mah HP kentang om. Jadi emang alat itu sangat perlu juga kalau ya. siang, kalau di timing tertentu aja sih yang main bagus. Kalau Oh, iya. misalnya cahaya nggak terlalu pekat siang. Ya ini yang support untuk golden time lah. Oke. Nah, ngomongin golden time nih. Kapan nih? Jam berapa? Maksudnya apakah pagi? Kalau Om Golden Ali time itu itu. bilang bahwa golden time itu dianya dulu senja. Senja juga. Tapi waktu Senja itu pagi atau malam ya? Pagi senja ya? itu maghrib om. Maghrib kan? Iya, maghrib maksudnya. Ada tua kan usia senja, kan usia muda. Iya kan? Nah, di senja golden time-nya. Nah, kalau Om Kalau golden time itu kalau anak-anak fotografi bilang tuh kebanyakan pagi. oke. Kalau senja itu udah ya golden time juga sih. Misalnya tapi lebih sedikit kalau sore itu. Ada sih bilang. Misalnya waktu itu kita mau ngejar oh ini pas lagi golden ini pakai langit lagi merah. Awan bertumpuk-tumpuk gitu kan. Itu tuh waktunya cuma setengah jam. Iya kan bener. Arti ngejar banget ya. Nah, ngejar banget. Untuk keliling-keliling sana sini cari tempat kan. Nyari spot. Udah habis, belum habis. Cepat cari lagi. Ntar lagi maghrib. Wah, Seru ya. tapi kalau pagi, kalau gunanya pagi itu waktunya tuh sekitar jam 6:30 sampai jam 10. Oke. 9:30 lah kalau di area-area tertentu kan jam 9:30 sampai jam 10 itu panasnya itu udah mulai terik. Kalau panasnya udah mulai terik tuh walaupun fokus manual tuh kadang suka over bright gitu lah. Over cahaya gitu ya. Overlight. Overlight. Jadi kalau kita mau nangkap bikin yang lebih dramatis tuh biasanya anak-anak kan kalau waktu zaman di BOP dulu tuh kan kan macam-macam tuh, ada BOP, ada anak-anak PPC. Jadi tuh kalau udah pas ketemu hunting itu kan kalau nyebutan kalau orang minder tuh apa sih? Minder. Oh, emang saling jago-jagoan nih. Gitu. Ya ini sih perang senjata sih. Oh, perang senjata, kan. oke. Secara kan kalau megang kamera, biasanya 200 300. Wih, ngeri. Minder tuh. Minder. Jiper ya, jiper. Apa sih? Kalau bilang dari muda juga. Kita sih ya kalau zaman itu kan belum ada tuh yang kayak iPhone, ya masih lah iPhone zaman Sekarang ya yang kan, ada stabilizer dan lain-lainnya. Stabilizer. Kalau udah beda waktu aja, beda dikit itu udah ganti lensa. Cepet ganti Buset, lensa. itu yang saya udah nggak sanggup tuh. Lensa yang peak, ganti yang ganti yang ya macam-macam lah, nggak paham waktu itu jenis lensanya tuh. Terus misalnya kalau udah panas dikit, keluarin lagi filter buat lebih gimana gitu. Memang ini sih, memang ketara gitu, ketara banget itunya tuh hasilnya. Yang mestinya silau kan kalau foto studio mungkin mesti pakai reflektor, Iya, reflektor, lampu. arah, gitu kan. Kalau udah di lapangan, kalau udah cara cepat itu memang rata-rata pakai filter. Iya. Ati setuju ya bahwa cahaya yang terbaik itu emang cahaya yang dari di atas ya Om ya. Iya. Iya. Kayak ilahi lah berarti. Cahaya ilahi. Kayak film jadi ya. Iya sih emang benar ya. Tapi itu juga bagus tuh, jadi dramatis kalau kita nangkep cahaya. Misalnya kita dapat di ruangan nih, ada ruangan agak gelap gitu kan, ada cahaya. Itu kan ada roll tuh. Iya. Nah, itu roll juga bisa ditangkap pakai DSLR. Misalnya kita bikin foto yang dramatis lah gitu kan, kayak misalnya ada mobil, kita punya koleksi diecast nih yang agak-agak custom dikit, atau customan yang Rasti gitu ya. Rasti gitu lah kan. Nah itu kalau misalnya dapat cahaya yang misalnya rumahnya bolong tuh, bolong. Atap-atapnya bolong gitu kan. Atau dindingnya lah, atau nggak usah lah itulah yang seberkas cahaya dari jendela yang tirai gitu lah. Kan biasanya kan kalau ruangannya gelap itu dapat cahaya yang kisaran jam 8 sampai jam 10 itu kan kuat. Tapi kuatnya itu nggak panas Om. Iya, Nggak bikin silau. Terang tapi nggak bikin silau. Nah itu tuh
kalau dilihat dari temperaturnya itu mungkin enggak 6.700 6.000 7.000 Kelvin lah. Nah itu tuh lumayan warm, cahaya itu lumayan warm tapi nggak bikin silau. Nah itu tuh kalau misalnya kita pandai-pandai ngatur cahayanya itu bisa fokus ke diecast gitu. Iya. Bisa bikin bisa pas kita ambil nggak teksturnya tuh nampak nggak silau, nggak bikin silau kayak foto-foto itu human interest gitu. Nah kayak foto-foto human interest itu kan lebih kayak ke background gelap. Cuman kan human interest kan biasa WB ya Om ya? Biasanya. BW kok WB sih? Kebalik. Ya, foto-foto black white itu kan diambil dari tempat yang ini sebenarnya, tempat yang remang-remang. Karena dia lebih menangkap cahaya yang masuk ke dia tuh, jadi yang di luar dari fokus titik targetnya itu dia jadi gelap. Belum lagi ditambah dengan permainan exposure lagi kan, permainan shutter speed lagi, ISO-nya lagi. Iya, makanya kalau saya lihat di Hotpi itu kan yang kalau ikut lomba-lomba itu kan paling Om, Sidik, Ali, ya kan, Om, Sidik, Ali, terus Andi waktu dulu masih aktif Andi kan, dan teman-teman Teguh kadang gitu. Nah kadang suka gitu, maksudnya suka tuh gimana ya, maksudnya bisa dimanapun. Saya pernah lihat Om tuh moto di jendela Om yang Om tadi bilang itu. Pernah saya lihat kapan itu dulu, itu kan itu yang jam 9 itu. Iya, itu maksud saya gila, itu keren banget itu. Apakah bangun tidur langsung dapat inspirasi seperti itu? Morse apa yang 09 yang polis itu? Nah iya, 911 tuh ya. Nah iya, makanya kan, saya bilang itu pakai kamera HP. Itu makanya apa namanya, bisa gitu loh, bisa aja ada. Ya yang jelas sih kalau misalnya mau main fotografi itu emang harus explore terus ya Om ya? Explore terus, ya. Pahami dasarnya dulu sih. Oh iya. Pahami dasarnya, komposisi. Beda anak Borneo foto di ngomongnya itu teknik. Kita harus ini sih, harus punya. Jadi waktu gini, takutnya tuh kayak yang anak-anak yang zaman-zaman itu tuh kan banyak yang latahan nih. Iya. Nah, kan dia temannya beli kamera, dia beli kamera. Belilah kamera yang 6 juta tuh kayak ya beli apa lagi kan. Sekali fotonya tuh kan apaan kan. B aja gitu. B aja. Sayang gitu kan, mending sini. Yes. Ini buat saya. Iya benar. Nah kalau misalnya nih tadi kan Golden Time udah, terus waktunya juga tadi Om udah ngomong gitu. Nah menurut Om nih ya, nah tadi ngomongin alat ya. Jadi sebenarnya itu lebih penting skill alat atau barengan? Skill aja gitu. Skill dulu ya. Oke. Karena dulu waktu ikut waktu diajak gabung ke Borneo juga minder sih. Bukannya cuman BlackBerry berapa sih? Kurve bukan ya? Bukan. Kan tuh di bawah lagi tuh. Aduh. Pearl. Wah, oke. Yang lain SLR 1100, 5500, 550. Pokoknya yang 3 digit, 2 digit itulah. Bayangin lah itu tuh yang 3 digit aja udah segitu, apalagi yang 2 digit. Waktu itu belum ada yang 1 digit. Udah setelah itulah ada satu tuh. Cuman ya lumayan lah, sampai buka rental hostel sekarang. Saking dia lah yang ngajak kan. Kita kan dulu satu teman band. Iya. Udah lah kan waktu itu kan teman-teman kan lagi pada ngumpul. Terus ini namanya ya anak sering ngumpul di warung kopi tuh. Kami di WK kami, di WK terus di Ami juga kan. Oh, bukan Panorama ya? Kan. Oh, iya. Panorama kan tempat kita ya. Panorama masih jual tiket tuh itu. Loh. Jadi tuh ya apa? Wah, bagus nih. Aku juga suka fotografi walaupun nggak ada kamera kan. Nah, udahlah ikut-ikut aja. Nah, pokoknya yang penting beri memori. Yes. Pertama yang harus punya fotografer tuh memori. Iya, betul. Kalau belajar ya dulu waktu itu kan. Nah, ikutlah. Waktu itu sama Bang Ai kan. Ai, Anton, Ian, si Feli, abangnya Feli juga. Feli juga waktu itu udah Feli Medo. Waktu itu kalau langsung udah masuk. Cuman dia belum nampak gitu kan. Abangnya aja sih yang sering nongol teman kami ngobrol. Terus ngumpulnya juga kadang di sini nih di museum. Oh. Foto waktu itu kan ke museum, foto macam-macam lah. Terus ya udahlah akhirnya
kita kan dari situ kan belajar dasarnya. Tapi belajarnya itu nggak resmi. Belajar waktu nongkrong aja sih. Iya. Dari situlah, daripada sekolah jauh-jauh kan, satu atau apa sih sekolah fotografi Iya, kan? ya, kalau di Jogja tuh ada sekolah Nikon tuh ada. Oh, sekolah ini kan? Ada. Jadi Belum dekat. lagi pas baru itu tuh kan lagi zaman boomingnya fotografi lah. Iya. Pontianak tuh. 2000 berapa ya? 2010. Iya, 10-an kan? Oh, Iya. 2010. Saya juga Booming gitu. lagi booming itu waktu. Tapi kalau nggak salah itu cuma 1 tahun, Bang. Iya, benar. Tahun 2011. Iya. 2011 saya beli Canon 550D itu. Ah. Udah mulai redup. Sayang nih. Kacau bilang. Baru pengen udah bisa beli kamera, musim udah redup kan. Akhirnya malah 2012 kejual. Sayang. Masih sayang bener itu jual kameranya. Iya. Tapi alhamdulillah ilmunya udah dapat. Iya. Walau mungkin praktiknya tuh belum sempat praktik yang pakai kamera-kamera yang pakai lensa-lensa yang kayak teman-teman lah, tuh yang udah 100 200 yang belum lagi kamera yang wide apa segala macam tuh. Ya lihat mereka hunting aja sih. Waktu jepret-jepret itu sih udah termasuk belajar lah. Belajar juga. Waktu itu sempat sih beli memori itu yang SD card. Beli aja kata Ian. Oh udah. Yang penting nanti giliran lah. Kan teman-teman kan ada yang kameranya 2. Oh iya. Ada yang udah foto udah gantian. Mulai dari situ sih belajar. Gimana. Jadi iya, emang betul sih. Maksudnya biasa tuh orang tuh lebih tertarik kalau misalnya alatnya belum ada ya, Om ya. Jadi kita ngulikin tuh bener-bener gitu pakainya. asik sama dia bener. Oke, apa? Menang fotografi di pusat berapa kali, Om? Ada lah nanti saya share ada beberapa. Lupa saya. Oh iya, saking banyaknya tuh pasti. Iya benar, saya jujur Om ya. Saya jujur. Kalau saya kan juga gabung ya di jujur juga. Jujur juga di fotografi pusat itu jujur juga gabung gitu. Dulu waktu zaman-zamannya masih aktif-aktifnya Om, Om Ali, terus Sidik ya. Lagi aktif-aktifnya mereka itu, terus Andi dan teman-temannya lah, teman-teman yang lain. Nah, Teguh juga gitu kan. Nah, itu benar-benar tuh. Maksudnya itu nominasi tuh paling masuknya Om Ali. Ih, saya bilang ini bocah Pontianak semua nih. Tapi saya Om Ali. Iya. Tapi kan saya nggak tahu kan. Waktu saya sering di mana di OT Pontianak, di OT kita di Borneo nih. Saya kan waktu itu kan mungkin karena masih idealis di Bob, masih idealis di fotografi bukan diecast, jadi tuh saya mandang itu dari sisi teknis, dari sisi komposisi atau dasarnya basicnya. Terus ini kalau foto diecast tuh kok kayak gini sih bilang kan. Jadi saya belajar juga sih fotografi itu yang mau diangkat tuh apa gitu kan. Setelah saya padukan lagi dengan yang basic dari fotografi, ya sebenarnya lebih fokus ke diecast. Tapi itu kan apalagi cerita yang mau diangkat dari diecast. Yeah. Misalnya foto-foto pakai basic foto low light dengan dipadu dengan komposisi gitu kan. Entah dia simetris atau center, rule of third atau macam-macam kan. Jadi perpaduannya itu tinggal lihat kualitasnya lagi. Bisa jadi udah bagus-bagus nilai, tahu-tahu ngeblur kan, bilang karena ada asap lewat. Pengen pakai efek asap biar dramatis, tahu-tahu karena pakai too much ya. Lupa pakai manual, pakai auto jalan. Bilang lagi atau misalnya kurang padu di ISO, main ISO atau di shutter speed masih biasanya kan hasilnya kan kayak blur grain gitu kan. Jadi kurang bagus lagi. Tapi waktu pas saya lihat awal-awal saya masuk waktu itu memang aneh sih. Ini kok penilaian mereka gimana sih? Maaf ya Teguh ya. Sebenarnya agak serius tadi itu. Makanya Om Ali tuh kritik. Udahlah Om ikut aja Om, bilang kan. Kayak inilah foto. Kita kan udah agak ngarap menang, bilang kan. Oh gitu. Jadi saya ngadu lagi ke Edo, Deli Medo. Ini fotografi. Mereka suka gimana sih? Masa kayak gini menang nih. Hati sempat itu sih ya. Akhirnya lama-lama mengerti Om ya. Mending Om ikut yang pusat aja kata ke Ali kan. Udahlah, oh ramai ini ya. Ada. Oh iya memang awalnya memang di pusat dulu baru kita. Iya. Oh gitu bilang kan. Nah udahlah mulai saat itulah kan
Om Ali yang pelopornya itu tuh, maksudnya Om Ali kok banyak fansnya dia bilang. Wah, dia Waktu mah jago waktu itu dia. Tapi waktu itu belum terlalu gimana gitu kan. Misalnya kayak senja terus. Om nggak bosan foto-foto gitu terus Om bilang kan. Tapi dia kadang nanya-nanya kan, Om udah bagus belum? Om udah bagus belum? Bilang kan. Bagus ya Om, cuman dari minggu ke minggu kok kayak gini terus kan. Nggak ada variasi gitu Om. Di fotografi itu banyak Om bilang. Kita misalnya ambil dari komposisi aja sih kan banyak ini. Oh, jadi kita nggak cuma main foto, misalnya foto senja aja kan boring kan. Kalau udah boring udah akhirnya yang tadinya yang asik jadi males gitu kan, jadi nggak berkembang jadi fotografinya. Nah, akhirnya kan setelah kita sering ngulik tuh kan, misalnya diecast tuh ternyata tuh macam-macam gitu, ada foto berdasarkan berdasarkan tahun produksi, foto mobil baru, mobil lama, terus ada foto berdasarkan tempat produksi, misalnya mobil Jepang, mobil Eropa, mobil Amerika. Itu ngaruh banget ya? Itu ngaruh banget. Terus ada juga tema-tema yang sebenarnya kan Hot Wheels itu kan sebenarnya mobil fantasi ya, mobil custom. Seharusnya. Di waktu awal diciptakan itu kan saya sempat belajar juga kan di Hot Wheels kan, ternyata tuh Hot Wheels itu tuh begini. Oh ternyata tuh matchbook dulu yang dibikin. Iya, matchbook dulu. Ya, mobil kan mobil Inggris kan. Iya, mobil Inggris. Eropa lah istilahnya. Yang saya baca tuh Inggris. Oh ternyata itu. Tapi kenapa Hot Wheels lebih terkenal daripada ini kan matchbook? Nah itu yang bikin ternyata itu begini gitu di Hot Wheels. Pelajaran yang saya dapat di Hot Wheels. Kalau kata Om Sukmo tuh kenapa Hot Wheels itu jadi itu karena lebih berfamiliar. Iya. Ya, terus harganya juga terjangkau. Oh gitu. Ibaratkan mobil itu dia Honda, misalnya motor Honda kan ada dari seri-serinya yang terjangkau gitu kan. Nah, Hot Wheels itu harga terjangkau. Jadi Hot Wheels itu sebenarnya hanya pembuka gitu. Pembuka jalan. Tapi bukannya waktu itu pas Hot Wheels bikin gebrakan real car sempat naik terus down lagi itu waktu itu. Ya, sempat. Kan biarannya tuh seperti itu. Makanya kan setelah udah dia buka jalannya lewat diecast itu lebih terkenal Hot Wheels, makanya orang yang lebih pro lagi dia mengetahui itu. Nah, ini kan kita sekarang udah tahu tuh Mini GT, detailnya lebih oke, hanya dari segi ketahanan kan kurang banget kan, maksudnya nggak bisa ya tahu sendiri Hot Wheels itu kan the best banget. Dekalnya gitu kan. Iya. Dan ringkih gitu loh Om. Iya. Ya ringkih gitu. Nah sedangkan kalau untuk diecast Hot Wheels itu kan emang kuat ya dibanting dan dia apapun dari aman sini, gitu. Kan karena dia kan metal kan. Iya. Tapi kalau memang dari awal-awal bentukan antara matchbook dengan Hot Wheels memang sebenarnya lebih apa namanya? Real matchbooknya sebenarnya. Oke. Artinya bisa dibilang bahwa Om kalau dari semua merek lebih suka matchbook ya? Kalau sekarang Hot Wheels lah. Loh, kok bisa berubah? Karena gini, karena Hot Wheels tuh kayak bikin kelas gitu. Oh iya. Dia bikin kelas yang reguler kayak yang mobil reguler itu tuh yang ya sekedar mirip oke lah. Ternyata dia kayak gimana ya? Dalam tanda kutip itu kayak curi pasar gitu kan. Kayak curi pasar yang mobil-mobil real car gitu. Nah, ternyata tuh itu juga sih yang bikin yang waktu itu saya pikir tuh Hot Wheels tuh cuman yang kayak reguler gitu Om. Oh iya, saya juga pertama mikirnya kayak gitu, ternyata ada seri premiumnya gitu kan. Reguler gitu kan. Ternyata wah ada seri premium, ada yang car culture, wah gila, terlalu gede. Ini yang reguler aja nggak kekumpul, tahu-tahu ada yang itu. Jadi apa? Sempat kepikiran, udahlah, mending koleksi yang premium aja lah gitu kan, lebih eksklusif gitu kan. Nah, detailnya juga lebih oke. Makanya saya bilang kalau untuk masalah detail emang lebih tergantung dari mobilnya. Maksudnya kalau misalnya ditanya detail mana Hot Wheels atau Matchbox atau Tomica, ya saya bisa bilang bahwa real car banget tuh ya Tomica sebenarnya. Tomica ya? Iya, karena lebih mirip sama mobil-mobil aslinya, kan aslinya kayak gitu tuh, miniatur mobil aslinya. Nah,
kalau misalnya dibilang detailnya lebih bagus ya tergantung. Kalau misalnya kayak Hot Wheel ada yang lebih gila detailnya. Iya. Ya kan, tergantung kamu lo mau beli yang premium atau yang reguler kan. Iya. Ya bandingkan aja lah, misalnya nih kan Om dapat yang EG ya, EG hijau aja ya, yang lagi viral di Nah, terus bandingin sama sempat bandingin sama yang serinya premium, yang seri Fast and Furious tuh, Hello Kitty. Nah, itu tuh jauh banget, Om. Iya. Nah, dari detail aja, tapi untuk Civic yang hijau ini lumayan keren kok. Maksudnya detailnya udah oke gitu. Detailnya udah oke. Apalagi yang SI ya. SI dapat nggak yang merah? Belum dapat. Nah, itu juga detailnya juga oke gitu. Jadi makanya kalau misalnya mau main seri-serian itu Kenapa emang dikeluarin dari tadi ya? apa sih? Oh, tuh. Saya hari-harinya kayak gini nih kalau sambil hunting nih. Nah, ini mobilnya kan yang andalan lah, yang andalan foto biasanya kan. Kayak gini. Nah, itu kan beda Sama banget ini. tuh. Coba melihat tuh, buka itu om balik, itu rivetannya juga beda. Kalau yang premium itu satu rivetnya, kalau yang reguler biasa iya. 2. Iya kan? Makanya. Iya kan? Nah, makanya gitu. Jadi emang beda kelas sih sebenarnya gitu. Iya. Nah, mumpung Om bawa perangkat-perangkat ini. Sekali hunting berapa bawa Om? Biasa sih dibawa nggak banyak. Ini kayak satu set gini yang isinya tuh kayak misalnya fokusan kan, kuning sama biru. Terus ya yang semampunya aja sih dibawa. Misalnya pas gini kan. Sini. Kadang tuh nanas. Kayaknya semua unsur tas ada isinya. Iya, pakai nanas bener sih kayaknya kan. Apa bawa kayak gini? Kan? Tapi itu kadang tuh perlu. Oh, di sini nih ada ini, cocoknya pakai ini. Iya. Kan? Arti udah dengan sendirinya Om ya. Fantasi juga kadang saya suka. Oh iya, ini saya suka nih, sumpah. Ini Yang memang pasang sejati. Ya, itu saya suka yang hasil Om yang kemarin yang ada di IG Om tuh. Wah, buset itu keren banget itu. Keren, itu benar-benar kayak di planet mana gitu loh. Serius. Itu di planet Kuali. Kuali. Padahal itu pakai kuali loh, Mars. Pantat Kuali. Makanya. Nah, jadi apa ya? Itu lumayan banyak ya. Ini juga dong. Tuh kan? Saya tahu zoom Om. ini kalau dibilang apa sih? Itu Odyssey. Aneh sih Om. Wih, itu kayaknya mobil LBWK yang ikut balap mana ya? Ini sih aneh sih Om sebenarnya. Ya nggak aneh lah kalau saya mah. Tuh kan udah bawa ini kan. Ini fokusan. Tapi pas lihat di rumah, ya ini keren nih, saya nggak dibawa nih kan. Ini lagi, oh saya nggak dibawa nih. Masuk sini kan. Masuk. Akhirnya semua koleksi di situ semua ya. Akhirnya masuk semua ya. Terus bawalah ini stempang, udahlah sambil jalan-jalan ke kantor nggak bawa tas misalnya kan. Bawa lagi, masukin lagi. Taunya kayak pas bawa banyak. Buset, pantesannya effortnya udah lumayan lah ya. Setiap diecast in the day lah istilahnya. Setiap hari bawa diecast gitu ya. Iya, mantap. Om, nah ini nih. Ya. Mobil yang yang aman ya. Yang aman buat di mana tempat aja tuh mobil apa, Om? Menurut Om? Ini beda-beda ya. Kalau misalnya kayak Om Arahman, itu lebih suka yang jeep-jeep gitu. Sama sih. Nah, Ati sama ya. Sama sih. Bisa, tapi yang kayak gini nih. Ya, TLC itu ya? TLC. Kan kebanyakan ban masih bersih. Nah, kalau gini kan yang versi kotornya kayak misalnya kita pengen matte-nya gitu ya. Kalau tanah Kalimantan ini support nih. Iya. Sama ini nih. Ini kalau kita colot-colotin dikit nih. Nanti percikannya sama tuh. Ada fotonya di IG. Wis. Nah, belum lagi kalau yang misalnya ini saya ini ada yang warna krem, cuman hilang nggak tahu kemana. Dimainin anak. Semenjak punya anak cowok itu. Udah ketular. Semenjak punya anak cowok. Iyalah, masa anak cewek mainan kakaknya kan nggak lucu. Iya. Jadi emang ya wis Civic wannabe ya. Kayaknya ini mamer nih kayaknya Om Mars. Kapan lagi?
Banyak Om kalau dikeluarin semua Om. Iya. Yang belum lulus juga banyak. Berapa? Apa ada nggak 100 Om? Lebih. Wih, mantap. Waktu itu saya hitung sekitar 160-an. Udah sama yang ini? Belum Belum udah kan? sampai ini. Belum. Waktu ini kan yang baru-baru nih. Mm-mm. Yang di rumah itu kan. Jadi dua dus Indomie itu. Dus Indomie kan. Indomie ekstra lah. Jadi pas sambil nyusun, pas saya cek lagi, kok beli yang ini? Sama. Kok aku beli ini sih? Kok aku beli ini sih lah? Akhirnya udahlah sisihin. Kok beli ini sih? Nah, enggak. Tapi yang sebenarnya bagus juga sih, misalnya yang seri misalnya Cadillac atau apalah yang fokus, yang seri-seri misalnya Borla apa. Kan sebenarnya kalau mau fokus di Borla misalnya kan ada tuh yang tipe fokus. Saya ada nih yang fokus Borla. Oh, arti yang apa Camaro atau Mustang ya? Mustang ada juga tuh. Masih di Blister sih. Kalau dikeluarin semua sih cakep nanti. Terus tahu dari situlah saya belajar di semenjak gabung Hot Wheels itu ternyata tuh koleksi kalau mau jadi kolektor Hot Wheels tuh nggak cuma sekedar beli suka simpan, akhirnya numpuk kan di rumah jadi nggak karuan. Terus lihat kalau kelihatan orang rumah juga ngapain beli ini gitu kan, beli ini udahlah dijual aja lah. Akhirnya saya jual, beberapa saya jual. Iya, saya dapat barang dari Om tuh Civic kalau nggak salah saya. Yang lulus-lulusan Civic merah ya. Civic merah. Masih ada sih 2. Masih ada 2. Iya, jadi Om Mas kalau Om Mas mau tahu nih, hunters Om Tom ini juga hunters sejati ya Om Mas ya. Gila, itu ya saya tidak tahu sejak kapan dia suka hunters ya. Jadi dia salah satu huntersnya Pontianak juga. Dia juga lumayan dapatin barang-barangnya yang JDM. Iya. Yang hits lah. Saya kemarin dikomplain sama Om Agus tadi, Om Donggo. Oh iya. Jadi kan padahal saya hunting tuh cuma dekat rumah sih kan, lumayan ya Alfamart-nya di Paris, di Sungai Raya kan selalu update tuh. Ya. Nah, saya hampir dapat Civic App yang hijau itu hampir adalah 10 Om. Banyak Om. Oh iya. Waktu saya lihat di grup kan, posting dapat lagi. Harus dapat informasi lagi dari sini. Oh, ternyata dia yang ngambil. Kalau saya Om, kalau hunting, tapi kasih tahu lah ya. Mungkin anak kan mungkin titip kan. Titip sama kasir. Kalau saya enggak sih. Kalau saya enggak. Enggak. Kalau saya titip sama gue. Titip sama benda-benda yang ada di situ. Oh, oke. Paham? Di sini paham. Oke. Jadi saya simpan di tempat rahasia gitu kan. Misalnya kadang kan kalau teman-teman di outfit kan juga ya. Siapa? Bonju. Siapa tahu di sini nih, ayo. Ya. Kan, tapi kan akhirnya di Hypermart sering kayak gitu ya. Tapi kan akhirnya jadi lucu kan, jadi fun kan, jadi teman-teman. Oh, ada yang naruh di sini nih. Ya. Tapi dengan catatan kalau misalnya kita hunting, saya dapat ini nih, saya ada 3 tempat saya sembunyiin. Wah. Baru satu yang saya jemput. Oke. Masih ada 2 ya, di mana itu? Sampai yang saya nemuin ini nih di subuh itu kan. Kan subuh kan masih libur nih ya. Tuh lihat Om klien kan. Omers hunting subuh hari Omers. Bener ya, arti yang ayam. Habis ketemu terus malam lewat Alfa kan. Dalam hati kan kemarin udah restock. Udah restock. Udah hampir habis. Iya. Terus kok ada lagi gitu kan. Apa nih gelombang kedua? Iya, saya juga kayak gitu, dapatnya kayak gitu. Kalinya pas ini kan kantor kan di Setiabudi. Di dekat. Oh, Gajah Mada ya? Kan? Lah saya dapat di Gajah Mada 2 itu. Itu. Loh, ada 2 butir lagi. Aduh, nggak boleh lagi kan, pas-pasan gini kan. Aduh, jalan. Saya fotoin lah, tinggal 1 bilang kan, yang satunya saya selipin. Iya, jadi saya juga di depan rumah Paris itu, di Paris itu Alfa. Nah, gitu juga Om. Pertama kali dapat tuh di situ pagi. Nah, iseng-iseng, bukan beneran iseng nih ya, bukan niat mau hunting, mau beli beng-beng waktu itu. Mau beli beng-beng ke tempat yang sama gitu. Kok ada 2? Nah, itu saya nggak perhatiin loh. Maksudnya saya nggak perhatiin itu apakah
error apa enggak, saya enggak. Nah, Jadi pas saya foto ceklek gitu kan. ada di belakang. Enggak, sudah saya pegang, Ya. tapi saya enggak perhatiin tamponya itu loh. Pas saya ceklek, Oh, yang beda biru agak hijauan gitu. iya enggak ada tampo, jadi kosong. Oh, yang ini nih yang kosong. Yoi, Tapi aneh nggak tuh? ambil dong. Oh, nyadarnya agak telat gitu kan? Nyadarnya pas ngirim foto ke EDC. Kira nyadarnya pas sampai rumah. Nggak diambil gitu kan? Nyadarnya pas moto di EDC, saya lihat lagi foto ini kayaknya ada yang salah nih foto ini. Dan ternyata benar, saya dapat yang error gitu. Nah, itu error pertama. Cuman ya Om Mas ya, Om ini lumayan itu ya, lumayan hunter sejati. Kenapa saya bilang dia dapat THS di daerah saya. Dia dapat THS di Indomaret Paris pertama. Apa? Om, Ya, THS itu yang di sebelah Janji Jiwa, pernah kan dapat THS di situ? ya, Ada siang-siang Om moto, Om bilang, numpang minum mah. Dan itu kan itu THS Om. bukan THS. Oh, THS itu. THR kali, THR ya? Nah, reguler itu. Nah, Saya jadi- tuh dapat THR. Saya tuh sumur hidup cuma dapat Bonseker ya? satu. Ya, bonseker. Bonseker. Masih ada? Masih. Wis. Cuman belum di cover. Yang apa namanya tuh? Oh, protektor. Ah, protektor. Kalau ada nanti saya kasih Masih protektor ya. di rumah. Ada. Saya protektor banyak kok. Alhamdulillah dapat itu ke rumah di PAL 9. Iya, PAL kan? 9. Jadi Kayak- emang saya tuh sampai saya tuh kemarin di EDC kan saya ngomong kan, nih ada nih di Padat Karya kalau mau ngambil saya udah titip ke kasir sampai gitu Om. Kemarin tuh sampai benar-benar sampai Om Donggo tuh bilang, "Loh kok sekarang Om Barisi yang nganting?" biasa kan antar saya dia. antar titipan. Jadi biasa antarnya dia gitu. Tapi zaman waktu pas banyak anak-anak baru kayak anak baru. Maksudnya tuh banyak anggota baru. Iya, tuh, Noval kayak gitu. Noval, kayak Mm-mm. Donggo juga kan. Mm-mm. Saya juga Seru ya? seru tapi itu agak bikin gimana ya? Waktu pas lagi ada duit nih. Tau tuh udah pusing dulu nih anak-anaknya. Tangan kita nih belum turun, itu udah turun duluan. Kan? Aduh. Pantak tuh gila tuh pantak Ini tuh. kan asem nih lah. Ini daerah jajan gue. Kan? Iya, makanya apa Om Adi? Akhirnya waktu pas baru restock tuh, Mm-mm. kan saya di kantor. Nah, ini pas nih subuh nih hunting nih kan. Pas huntingnya itu ternyata tuh kan si Bang Herman dulu sih, si Herman dulu kan yang hunting. Bukan si Herman. Hmm? Jadi ini ada nih, di sini ada nih. Saya turun nih. Nah, ternyata tuh memang nggak serempak waktu zaman waktu yang PW. Ini ya, yang R34 ini, R34-nya si Oh, Brian ah. Brian O'Connor. Saya kira itu dapat 8 tuh. Masih ada? Masih. Tapi udah banyak dijual, tinggal 4, tinggal 3 kan. Wih, pantesan pada habis di Indomaret. Ternyata dia ngabisin. Dan itu tidak terpublish loh, Mas. Yang dipublish ada, tapi nggak semua. Saya dapat satu aja. Itu pun nggak sengaja. Nah, itu tuh melanjutkan yang ini tadi nih. Mm-mm. Ternyata tuh hari itu tuh nggak semua Alfa yang buka, nggak semua Alfa yang restock. Iya, dan nggak semua varian. Maksudnya nggak semua jenis. Tapi, setelah 1,5 jam keliling Om, Hmm? tau nggak dapatnya di mana? Nah? Kan pagi keliling sampai mau dekat siang kan, dari jam 8 Tuh, buset tuh. sampai ke kantor jam setengah 10. Walah. Jadi kan, udahlah ke. Itu udah ngabisin ke 2000 Alfa- berapa biji itu Ke ya? Alfa depan kantor aja lah, yang di Setiabudi kan. Mm-mm. Kali Setiabudi. Ya, disambut dengan senyum oleh mereka berdua ini. Makin semangat lah ya, nyari lagi. 1,5 jam cuman keliling-keliling nggak dapat, ternyata di depan kantor sendiri. Iya, jadi kayak gitu seru sih, seru. Oke ya, jadi jadi semuanya di ranah Diecast tuh udah Om jalanin fotografi, custom, hunters. Jadi ya mantap lah ya gitu. Nah, ini sesi terakhir nih mau nanya ya. Apa nih Om tips and tricks buat teman-teman Diecast yang baru mau moto gitu. Kira-kira apa? Taruh. Apa Om kira-kira Om? Sebenarnya kan ini kan dua profesi, dua hobi kan. Iya. Hobi jadi satu kan. Oh iya benar sih. Ha.
Untuk hobi, kalau kata di hobi pusat itu, hobi itu adalah diecaster yang hobi foto. Oh iya, Biasanya yang hobinya foto gitu. setuju. Nah kebetulan waktu sebelum kenal Diecast kan saya hobinya foto. Setelah kenal Diecast, alat untuk fotonya nggak ada. Akhirnya, tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah dapat lah, walaupun cuma pro summer kan. Jadi itu yaudah ketemu lagi sama anak-anak teman-teman di hobi. Jadi itu waktu itu kan saya nggak enak juga kan mau ngasih tip kan, ini anak baru nih macam bilangnya, wah ini anak baru nih so tau nih ini ya kan. Ya, tapi saya gini sih, saya sampaikan lewat misalnya kan di tiap minggu itu kan ada tema ya, ada tema kan, foto mingguan. Nah, di situ saya berbicara, itu aja sih saya buktikan gitu. Setelah mulai dikenal, oh bagus nih gitu kan. Nah dari situ saya mulai ngasih gimana ya, sharing yang saya tahu aja sih. Iya, share aja. Walaupun mungkin masih banyak, ternyata masih banyak waktu itu kan yang saya belum dapat, misalnya yang berkenaan dengan fotografi. Ternyata umpama misalnya perspektif. Saya pikir perspektif itu tuh kayak model apa ya? Kayak kalau di dunia arsitektur tuh ya perspektif ya pandangan, ada dua sisi, ada dua titik poin, ada dua titik poin, titik hilang gitu kan. Ternyata perspektif itu seperti kayak foto ini, point of view gitu kan. Nah, jadi itu ngelihatnya satu tapi sebenarnya banyak gitu ya. Diecaster yang hobi foto itu ya kalau mau giat untuk mempelajari tentang fotografi itu kenal dulu lah sama teman-teman yang hobi foto yang jadi satu ini ya, satu sinyal ya, frekuensi. Jadi itu waktu pas sharing nanya-nanya Iya, tuh bener. nyambung lah. Jadi tahu juga mungkin kalaupun temannya tuh kurang paham masalah teknik foto, ya saya juga masih banyak yang masih ini sih masih saya gulik-gulik gitu kan. Masih belajar. Tapi sebagian besar itu ya dapatnya tuh dari teman-teman ya. Waktu masih di BOM. Saya aplikasikan ke Diecast. Iya, makanya. Jadi kalaupun mau belajar otodidak atau gimana tuh, atau yang udah kenal gitu, ya sambil belajar mengaplikasikan gitu. Terus di internet kan juga udah banyak kalau mau belajar sendiri tentang pencahayaan, tentang post pro. Kalau saya tuh setelah lewati itu semua di tematik di hobi, nah itu tuh mulai belajar yang lebih, mulai mengaplikasikan yang lebih ini lagi lah. Misalnya yang kayak foto apa sih namanya itu, foto manipulasi. Nah kan itu sih sebenarnya untuk buang kejenuhannya aja sih. Iya sih. Buang jenuh. Jadi itu memang belajar sendiri yang menyesuaikan fotografi umum dengan fotografi Diecast. Nah, jadi itu waktu itu saya juga bingung kan mau belajar sama siapa kan. Apalagi kalau mau teman-teman baru yang mau belajar. Jadi itu gini, kalau mau belajar cara saya sih, belajarnya memang belajar otodidak. Arti learn ya Om ya, melihat sekitar arti ya. Melihat sekitar, terus mengaplikasikan. Tapi kita juga memang harus kumpul di ini komunitas. Iya, harus satu frekuensi emang betul. Karena di sana tuh kita belajar bagaimana mereka mengemas foto. Dan mereka tuh belajarnya ngajarin tuh nggak masin sih istilahnya kalau udah komunitas kan. Jadi istilahnya levelnya sama lah ya Om ya. Kan yang namanya tematik itu kan ada juga yang kadang yang foto biasa gitu. Nah, foto biasa tuh tapi unik gitu. Nah, di Hotbi itu mengangkat fotografi yang sifatnya kita tuh belajar gitu. Belajar dari judul, belajar membuat tema, belajar menyesuaikan foto tema, terus dipadukan dengan dasar-dasarnya gitu. Kadang juga tema foto itu tuh mengangkat dari dasar-dasar fotografi, misalnya cuman temanya itu cuman mobil biru gitu kan, mobil biru. Tapi mobil biru itu gimana supaya tuh lebih cakep daripada latarnya gitu, atau lebih gimana lah gitu, yang kan mengangkat estetiknya kan. Nah,
ternyata tuh, tapi itu pun juga tergantung si pembuat tema sih. Kita kan nggak tahu, Iya. misalnya foto mobil biru itu tuh yang mau diangkat tuh apanya gitu. Komposisi atau estetik atau atau cuman lihat mobilnya keren, mobilnya misalnya pakai mobil custom nih, atau mobil fokusan gitu kan, fokusan biru. Nah itu tuh tergantung ininya lagi, tergantung pembuat temanya lagi. Jadi walaupun kita nggak masuk kriteria di situ, kita tuh belajar gitu, kita tuh belajar menghargai keputusan orang. Bahwa ternyata yang dinilai itu bukan dari sisi fotografinya, atau adalah sedikit nilai estetik dari fotografi itu mungkin dengan komposisi yang angle view gitu kan, angle apa namanya itu, high angle, tapi komposisinya bagus. Terus juga komposisi mobil diecast-nya itu tuh biru, seragam. Terus latarnya juga mendukung gitu kan, wajar sih kalau bilang bagus. Itu kalau ada yang misalnya kalah di tema mingguan itu tuh ngajarin kita tuh belajar menghargai sih. Iya. Kita nggak kita tuh bukan diajak untuk siapa yang paling kompetisi ya, bagus, siapa yang paling juara di situ. Jadi tuh kita diajar untuk menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Iya. Belajar cara orang membuat foto yang effortnya unik, gitu ya. Effortnya. Jadi tuh memang effortnya itu yang diasah. Ya, makanya saya suka banget omongannya Om Ali itu kemarin, quote itu keren banget. Ketika kita dikomplain atau kita dikasih saran itu bukan kita jadi baper gitu, tapi jadikan kita itu sebagai motivasi kita gitu. Kalau ngomongin baper tuh, saya mungkin nggak ada quote sih, cuman karena fotonya itu buat fun. Iya. Foto kan kita kan sering explore. Kadang orang bikin foto itu kadang juga dapat idenya tuh dari internet gitu. Misalnya masalah komposisi atau foto-foto yang diecast yang dipadukan dengan tuyul-tuyul. Ini apa namanya, aksi figur kan? Ya, aksi figur gitu kan. Oke lah, bagus gitu kan, padu gitu antara lebih skalatis gitu. Ada paduan lebih hidup lah ya, lebih hidup gitu. Tapi kadang ada sisi ini banyak yang curang juga sih kadang kalau ikut kompetisi itu. Misalnya gini, dia ikut misalnya ada tema foto, sering sih kalau kan banyak ini. Misalnya foto ini yang bertema tentang kreasi antara kertas dan diecast gitu kan. Kertas dan diecast. Jadi tuh yang dinilai itu pasti estetiknya gitu. Nah, di situ tuh ada foto yang kayak dia bikin kreasi antara diecast dengan potongan kertas yang seolah-olah tuh di laut gitu. Nah, ternyata tuh pas saya gulik-gulik di Pinterest kan banyak ya. Ternyata tuh ada yang kayak gitu. Wajar arti tidak murni ya, Om ya. Tidak murni. Cuma kadang tuh kita bingung kan, maunya takut dibilang kita yang baper kan, kita yang ya udahlah kan. Tapi kalau dulu sih saya tidak bisa sebutin karena mungkin kalau di itu main heboh lah. Ada sih sempat dulu waktu awal-awal, waktu sering cari ide kan, ada fotonya tuh yang hampir mirip sekali gitu. Cuman beda mobil aja sih, komposisinya hampir sama kan. Kalau anak-anak itu kan teman-teman itu kan foto-foto yang kayak miniatur itu kan komposisinya biasanya tuh dapat idenya kan dari internet. Nah, kadang mengaplikasikannya itu kadang paling cuman yang ubah komposisinya lah. Benang merahnya aja ya kayaknya. Benang merahnya aja lah. Misalnya ambil bahan, diubah bahannya gitu kan. Tapi modelnya tuh hampir sama, foto kue dengan diecast gitu, foto buah-buahan dengan diecast gitu. Walaupun bentuknya sama tuh, tapi mungkin komposisinya beda. Ramuannya beda. Nah, tapi yang benar-benar yang waktu itu tuh ada beberapa di pusat itu, saya sempat agak-agak ya komplain gitu sih. Dia masuk komen sih, foto saya nggak masuk gitu kan. Disitulah saya tuh diuji kan, nggak usah baper Om. Saya salah satunya yang baper waktu itu. Oke. Tapi ya
Om Ali itu memang gini sih, memang Sabar banget. memang sabar dan banyak ngajarin saya memang Iya. di itu di OTB. Bentar ya. Jadi ya terima kasih lah buat Mas Tai memang nih. Oke, nah kalau untuk newbie nih di dunia Hot Wheel Lebih. yang baru mau ngumpulin tuh mendingan langsung fokus atau suka aja dulu. Kalau saya tuh sekarang mendingan lihat orang tuh yang karena udah banyak ngevlog ya Om ya, ngevlog ke teman-teman kunjungan kolega yang hingga saat ini kan udah terbit itu episode 11 ya. Nah semoga sampai banyak. dan lanjut-lanjutnya gitu kan. Nah Sampai subscribernya up. ya itu banyak banget gitu. Maksudnya lebih suka tuh sekarang lihat orang yang variatif gitu loh. Maksudnya semua mobil dikoleksi karena emang suka gitu. Gak ada yang ngarang sih Om. Iya sih, karena selera itu tergantung budget aja. Punya berapa gitu kan. Nanti kalau udah numpuk, baru direnungi. Ini perlu nggak sih ngumpulin ini Iya. gitu kan? Atau misalnya kan kita kan sayang kan barang, kan sayang dengan barang. Saya juga nggak sayang waktu itu yang jual koleksi kan. Dari situlah saya pikir kenapa harus dijual. Terus ada bisikan dari yang lain tuh juga kayak fokusan, mending fokusan bilang kan. Jadi itu beli diecast terarah, nggak semua dibeli gitu. Oh gitu. Pantesan waktu pas lihat misalnya kita ada ketemu waktu itu saya survei kan. Survei ukur rumah orang. Rumah 3 lantai rumahnya itu. Ternyata dia juga diecaster. Tapi koleksinya itu yang 124, 118. Ya enak kalau 124 mah. Dan kan nggak banyak kan, Iya. satu lemari itu kan, fokusan. Memang nggak mesti banyak, memang Iya. fokusan aja mobil yang ini nih, kayak Lamborghini, mobil apa racing, mobil Supercar gitu ya? Supercar gitu. Oh, terus saya lihat juga yang pas saya main-main ke tempat Om Joko itu kan, terus main tempat siapa lagi, tempat Teguh. Oh ternyata dia tuh fokusannya ke mobil GDM atau mobil yang inilah yang hit gitulah. Iya, di Pontianak itu saya bilangin sama Om Sukmo kemarin hampir 70% anak diecast itu sukanya JDM. Bisa di survei itu suka JDM. Iya. Jadi penggemar saya Eropa sedikit di sini. Saya juga penggemar Eropa kok. Kayak Lamborghini. Iya. Saya sebenarnya juga suka Lamborghini. Sampai sekarang tuh saya masih apa ya? Kenapa? Aneh gitu ya bentuknya? Bukan aneh, tapi tuh kok susah sih bikin like banyak gitu, bikin orang suka gitu. Oke. Mobil yang paling banyak like-nya mobil apa? Om? Langsung cepet like-nya dulu. Mobil yang di edit manif, mobil yang digital, mobil yang versi apa? Digital apa sih? Inilah editing lah. Nah, nih paling terakhir nih. Ini udah apa? Udah hampir sore juga. Nah, ini mau saya tanya juga terakhir. Biasa sekali foto itu berapa shutter? Nggak lebih dari 20 sih. Wah, lumayan banyak lah. Makanya tadi Om Tommy bilang pertama kali kalau mau main fotografi itu harus punya memori ya, Om Mas ya. Nah, itu juga. Saya memori. Tapi satu sih sebenarnya cukup. Iya. Asal kalau udah bersih. Iya, kalau foto sih nggak terlalu banyak ya, Om. Bekal 16 juga udah lumayan ya. 16 udah lumayan. Iya kan, Jadi kan kalau misalnya kita foto, kan dulu kan saya salah dulu waktu foto. Jadi mungkin ini juga pelajaran buat saya dan buat teman-teman mungkin kalau misalnya supaya memori di SD card nggak numpuk, terus memori di backup di laptop juga nggak numpuk amat. Gitu. Waktu itu kan saya kan habis foto memori taruh di ini semua. Tapi saya pilih paling cuma beberapa aja kan. Iya. Dari semua itu kan. Akhirnya sampai berapa ratus mega kan numpuk yang nggak kepake. Yang nggak pakai. Akhirnya tuh numpuk waktu pas di tahun 2019 2020 masih tumpuk tuh hampir berapa hari itu tuh saya save folder bener-bener lah. Folder yang 2002 bulan Januari sekian susu rapi gitu kan. Ini besar amat nih ternyata pas dikumpulin setahun 2 tahun kan ternyata kan ini salah nih cara kayak gini kan apa banyak memori kebuang tapi nggak kepake.
Akhirnya mulailah sikit-sikit dirapin, dibuang yang nggak kepake. Itu sih. Akhirnya jadi pelajaran kalau misalnya habis foto, ya udah pilih yang dari memori ke Photoshop gitu kan untuk sisanya langsung dibuang gitu Om ya. Oke. Kalau di sini sih sama sih. Misalnya udah foto, ada misalnya ada foto ini. Sampai di berat nih. Beratnya. Berapa tuh? Berapa ribu tuh? Udah 5.000. Nah loh, saya juga sama tuh udah 4.000 lebih. Nah, misalnya kayak gini nih. Misalnya foto Ajung. Iya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Nah paling nggak bagus man. Paling yang demo cuma dikit, cuma 1. Iya. Nah, tapi itu pun di retouch lagi, biar lebih terang. Karena kan kalau kita udah dapat foto yang banyak gitu kan, itu tuh ganggu mental. Bener ganggu mental. Banyak-banyak ini ngapain bilang. Akhirnya udahlah, tak bikin foto yang akhirnya pas di edit tuh gitu kan. Tapi nanti lainnya ntar aja lah delete-nya. Siap. Tapi jangan lama-lama nanti numpuk. Oke, nah saya baru terlintas lagi di kepala saya terakhir ini wishlist apa Om? Wishlist Kamera tuh. saya minimal pengen Fuji X5 lah. Amin. Fuji itu kan kameranya Om ini kan siapa? Kalau X3 tuh sebenarnya yang X3 tuh udah pakai yang ini apa? Anti getar gitu kan. Apa sih namanya? Makanya saya pengen pakai. Pernah pakai waktu itu lumayan bagus untuk apa? Oh, udah pernah nyoba tuh. Udah pernah coba. Pas lihat lagi keluar lagi yang X5. X7 lagi. Waduh. Ya emang nggak bisa habis Om kalau kayak gitu mah. Oke, jadi wishlistnya kamera aja ya. Yang penting lensanya bisa support ya. ganti. Jadi itu aja. Kalau dari diecast? Kalau dari diecast mau dipilah-pilah lagi nih. Oke, lebih berfokus kemana ya? Tetap yang mobil-mobil racing sih. Oke, siap. Ini mobil. Makanya waktu itu kayak mobil ini kan zaman waktu yang tahun lalu sama saya ngeracunin Om Joko nih. Oh belum masuk Pontianak. Tapi di Jakarta ada ini temen yang nyuplai mau bilang kasih ongkirnya, kasih just tipnya murah. Nggak boleh. Jadi waktu pas dapat kita sama-sama dapat kan, langsung dikirim sama-sama tuh. Saya unboxing di rumah Om Joko, Om Tri itu. Wah suka. Oh Om ini Om Joko, Om Tri Joko. Om Tri ini. Oh sih. Oh. Oke, dia mah Sultan atau saya kunjungan kolega yang kedua apa ya? Pas saya ke rumahnya, Allahu Akbar, apa ini toko? Satu garasi kan, buset gila. itu. Itu, wow, ternyata kayak gini ya, oke ya. Apa namanya itu? Arti belum ke rumah Denny arti ya? Siapa? Om Denny ya? Om Denny belum. Oh, belum. Om Denny nggak tahu kayak waktu dia kumpulin itu aja udah ngeri. Belum lagi les senyap. Punya Mas siapa yang dulu yang polisi juga tuh? Siapa? Ada yang keluar dia dari. Oh, Wasis. Wasis juga. Oh iya. Kan. Pernah dia saking nggak cukup itu tempat di bawah TV itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi udah semakin malam juga. Wah, thank you banget Om ya. Udah ngasih waktu ke 24 Garage dan semoga wishlistnya 24 dong Om. Oke. 24 Garage. Susah Om. Jadi ada yang bilang 24 karat ya. Iya, kan asalnya kalau Inggris total gitu. Yes. Indonesia. Waktu 24 ya, 24 Garage. Oke. Oke ya, jadi jangan lupa juga untuk nge-follow IG-nya Om Tom Diecast ya? Tom Diecast kalau nggak salah ya? Tom Diecastografi. Nah, itu di bawah. Ada dikasih di bawah. Oke, thank you banget. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Tadi 24 Garage kata Om Tom. Oke, thank you Om ya. Ya.
Oke, thank you. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas. Salam. Ini karena anginnya kuat, jadi main fogging agak susah sih. Oke, ngeo Mas. Ini karena kita berada di bawah, jadi nggak dapat senjanya, Om Mas ya. Nggak apa, nanti lihat di ini aja, lihat di IG aja. Yoi. Yes. Hip. Enak, Apa? nggak mesti begini, nggak mesti tiap. Iya, jadi kalau perut kayak saya masih bisa lah ya, Om ya. Kalau gini juga bisa, ini juga bisa. Oke, nah Om Mars, jadi kalau mau pemula yang perutnya kayak saya, mending beli kamera yang bisa dimainin lens apa layar-layarnya Om Mars ya. Akhirnya bisa di ini lah. Tidak cukup support untuk perut yang overlap. Kalau Yang foto, one pack. kalau fotografi usahakan jangan overlap, cukup perut aja yang overlap. Tapi diakalin dengan yang lipatan ini. Jangan lipatan perut. Wis, Thomas. Atas sini doang. Emang beda ya kalau misalnya yang udah tahu seninya, tahu apa angle-angle-nya. Jadi dalam keadaan yang seperti ini aja bisa dapat angle yang baik gitu. Mantap. Sebenarnya kalau menurut Om tuh enakan foto di luar atau di dalam sih Om? Sama Di aja indoor sih. atau di outdoor gitu? Kalau tergantung sih, kalau indoor tuh tergantung Cahaya tuh. cahaya, tergantung alat. Hmm. Karena kalau indoor itu kan banyak pakai cahaya alami, banyak pakai cahaya buatan. Oh. Kalau outdoor itu banyak pakai banyak cahaya alami. Oke. Karena cahaya alami itu kita harus kalau pakai kamera yang kayak DSLR atau ini apa Pro Summer itu tuh, apalagi kalau Pro Summer itu tuh ada keterbatasan gitu. Noise gitu ya? Nah, ada keterbatasan di misalnya settingan shutter speednya. Paling cuma kita bisa setting ISO aja. Kalau bukaan dengan shutter speed itu udah auto lah itu. Oke. Manualnya aja paling cuman ya kayak manual apa namanya itu di target sama di kayak udah ada settingan misalnya foto malam, foto portrait, foto. Oh, itu udah enaknya tuh di situ ya. Foto food. Nah, jadi Omars, jadi jangan untuk pemula itu jangan agak idealis untuk manual dulu ya Om ya. Ya. Pakai fasilitas yang ada. Bisa ya kali. Cuman kalau memang ada budgetnya atap up dikit, udah mending yang mirrorless atau yang Oke, nah biasa ngedit pakai apa Om? kalau di laptop pakai Photoshop. Oh. Kalau misalnya dapatnya HP? pakai di laptop, di HP biasanya pakai ini apa? Saya pakai ini nih. Saya lupa namanya. Iya, saya juga Pakai pernah foto diajarin edit. sama Om. Pakai editor atau Oh iya, editor. Pikas. Apa sih? Apa sih namanya? Enggak. Kelihatan namanya. Ini Polis pakai Oh, Polis. Oke. Sebenarnya banyak sih pakai yang PixArt juga bisa pakai, yang lainnya juga bisa pakai Lightroom juga, teman-teman juga anjurin pakai itu. Saya dulu waktu Hampir sama sih. di panorama tuh pakai apa ya? Itu benar-benar saya baru tahu bahwa kamera itu ternyata kalau pakai kamera handphone tuh dia lebih explore-nya lebih banyak sih sebenarnya ya.
Ada fitur-fitur yang ada Om yang waktu itu saya diajarkan saya sama Ompong kalau nggak salah waktu itu. Ini apa? Sebenarnya kalau kita mau pakai misalnya kan rata-rata kan anak pakai HP kan motor kan. Nah, kita tuh cari literatur, cari referensi gitu. Oh iya. Cari referensi misalnya mau foto yang sedikit manipulasi atau yang mau pakai ada healing-healingnya gitu. Itu pakai apa tuh rata-rata tuh? Misalnya banyak yang pakai PixArt. Nggak apa-apa, ikutin aja dulu itu. Nanti baru kita belajar di situ. Iya, belajar di settingannya. Saya juga waktu itu nggak sengaja nemu kan, pakai apa nih yang edit foto nih. Waktu itu pakai Lightroom, ada kekurangan di apa gitu kan. Gitu. Coba lagi yang lain, akhirnya yang ngena itu yang ya pakai ini aja. Oh, oke. Kalau pakai Lightroom, coba pakai Lightroom sama PixArt, cuman satu karena ini kentang, memorinya nggak cukup, jadi nggak bisa apa? Explore lebih banyak ya? Nggak bisa pakai ini banyak-banyak, aplikasi banyak-banyak. Oh jadi nggak bisa pakai 2 bahkan gitu ya? Misalnya udah kelar satu aplikasi pakai itu gitu, timpa gitu atau satu aja? Bisa, tapi itu kalau kebanyakan aplikasi itu berat ya? Tergantung HP-nya. Iya, kalau HP-nya ya kuat sih ya? Memori cuma 16 GB, paling ya cuma dapat banyak, cuma nggak terlalu banyak gitu aplikasi. Paling yang pakai yang 32 internal, nah, kita bisa lah banyak. Okay. Jadi kalau mau edit tuh coba aja beberapa aplikasi editor. Yang cocok dulu ya. Yang cocok, yang bisa, yang maksimal yang minimal tuh bisa inilah retouch exposure. Iya. Terus sedikit filter. Terus masalah apa namanya itu nggak usah yang bisa tambahan efek-efek kayak TikTok kayak fitur-fitur itu lah nggak usah, karena fotografi itu yang ditimbulkan itu orisinalnya. Terus itu yang penting. Kalaupun mau orisinal tapi dengan beda rasa itu mainkan tone-nya. Oke. Mainkan tone itu di color balance. Kalau yang pakai settingan manual, kalau yang pakai filter kayak kan banyak tuh filter. Paling dikit aja sih naikinnya tuh, biar lebih tone-nya tuh biar kerasa. Bisa dapat ya. Dan itu pun juga disesuaikan sama fotonya. Jangan foto yang foto lama. Bisa aja sih, mungkin dia pengen yang foto misalnya temanya foto vintage, tapi dia tuh pakai ditambah dengan efek-efek lighting kan nggak masuk. Kan? Paling nanti tergantung tema juga ya. Dia pernah ada seperti itu. Tapi kayaknya rasa kurang gimana gitu kan, masa foto vintage tapi filternya itu editing itu pakai yang yang full color, yang kontrasnya tinggi kan kadang nggak masuk gitu. Jadi disesuaikan ini aja sih kalau filter. Tuh kan Om Mas. Jadi emang ya Om Tom ini kan salah satu contoh hasil dari komunitas ya Om Mas ya. Nah, jadi Omers kalau mau lebih jago, lebih expert, lebih dapat teman-teman yang satu frekuensi, ya salah satunya pertama itu adalah gabung di komunitas. Karena kalau berjalan sendiri juga nggak enak Omers. Serius. Jalan sendiri juga nggak enak, nggak ada yang ditanya, nggak ada yang bisa kita nge-explore kayak gimana, susah. Ya contoh aja saya juga dulu waktu pertama kali custom kan ya contohnya gitu. Saya mobil Porsche saya kasih mesin di depan. Kan itu kan nggak nyambung Omers. Nah, akhirnya pas gabung sama komunitas tuh akhirnya paham, oke gitu. Ternyata custom itu seperti itu. Thank you Om ya. Siap. Thank you banget. Jadi sukses Om. Dengan waktu yang terbatas. Oh, enggak nih. Ini thank you banget nih. Ini banget ini ya, banget mewah lah menurut saya sih. Thank you banget ya Om ya. Siap. Nanti siapa tahu ada kelanjutan part. Siapa tahu juga. Sebenarnya sih saya ada materi untuk yang dari dasar-dasar sih yang saya kumpulin dari beberapa tahun di Hotbi itu kan. Ya istilahnya kalau ada ilmu sedikit sharing lah. Kan? Sip. Jadi nanti kita akan ada kemungkinan menjadi part kedua Om Mas. Oke, thank you Om. Bye.